Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah aplikasi komputer saat ini, saya akan menjelaskan beberapa materi untuk saya presentasikan bersama kelompok saya. Selanjutnya, saya akan menyebutkan anggota kelompok saya, yaitu kelompok 2, ada Eli Romati, Windy Sara Suziana, Desi Natasari, Yusman, dan Desi Nasari. Lalu materi yang akan kami bahas, yang pertama, mengenal dasar-dasar mengetik, membuat footnote, membuat tabulasi, serta membuat daftar isi. Selanjutnya, teman-teman bisa menyimak video yang akan kami presentasikan bersama anggota saya yang masing-masing telah membawakan beberapa materi yang akan dibahas hari ini. Tolong disimak. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengetik di Microsoft Word. Kita bisa langsung mengetik di sini. Contohnya, saya mengetik aplikasi komputer. Seperti ini. Di sini kita bisa mengatur jenis fontnya. Caranya adalah di blok dulu, tahan, tarik. Nah, kalau sudah terblok seperti ini, kita bisa memilih fontnya yang kita inginkan. Contohnya kita menggunakan font Times New Roman. Seperti ini. Selanjutnya kita juga bisa mengatur font size atau ukuran huruf. Di sini kita coba pakai font size-nya 12. Kemudian untuk spasi kita dapat memilih di sini. Kita coba 1,5. Kemudian di sini kita bisa memilih rata kiri, tengah, rata kanan, dan rata kiri kanan. Kemudian di sini ada simbol B atau bold. Ini simbol untuk mempertebal tulisan seperti ini. Nah, tulisan menjadi tebal. Dan ini simbol I atau italic, tulisan menjadi miring seperti ini. Dan yang terakhir simbol U atau underline, yaitu membuat garis bawah di bawah tulisan seperti ini. Jadi seperti ini cara mengetik yang bisa sedikit saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan sekilas mengenai tentang footnote. Nah, secara definisi itu footnote itu atau biasa kita kenal dengan namanya catatan kaki adalah keterangan yang ditulis di bawah pada lembar sebuah jurnal atau karya ilmiah. Dalam hal ini, catatan kaki menjelaskan keterangan yang berkaitan dengan informasi pada lembar di atasnya. Selain itu, juga dapat sebagai komentar ataupun memberikan keterangan sumber kutipan dari sebuah jurnal tersebut. Adapun definisi para ahli dari Goiris Keraf, catatan kaki atau footnote adalah keterangan dari teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Sedangkan dari Cambridge English, catatan kaki atau footnote adalah catatan dicetak di bagian bawah halaman yang memberikan informasi tambahan tentang sesuatu yang telah ditulis pada halaman itu. Oke, setelah penjelasan mengenai definisi footnote itu sudah selesai, selanjutnya kita bahas mengenai apa saja sih fungsi-fungsi dari footnote itu dan ada apa saja jenis footnote. Fungsi dari footnote itu yang pertama itu sebagai penguat bukti, yang kedua itu memberi informasi lanjutan, yang ketiga itu memperluas pembahasan, yang keempat itu memberi keterangan atau petunjuk. Adapun jenis-jenis dari footnote itu ada dua, ada catatan kaki lengkap dan catatan kaki singkat. Setelah kita menyebutkan apa saja fungsi-fungsi dari footnote ataupun jenis-jenis footnote, selanjutnya kita akan menjelaskan apa saja unsur-unsur dari footnote. Unsur-unsur dari penulisan footnote itu yang pertama itu ada nama penulis atau pengarang. Yang kedua, melibatkan judul tulisan. Yang ketiga, ada tahun terbitnya. Yang terakhir, ada nomor halaman kutipan. Oke,
Itu saja akhir dari penjelasan mengenai sekilas footnote. Terakhir sedikit saya menjelaskan kesimpulan dari footnote atau biasa disebut dengan catatan kaki. Adapun kesimpulannya itu, dalam buku, jurnal maupun karya ilmiah, catatan kaki atau footnote memang sangat dibutuhkan. Penulisan catatan kaki membawa banyak manfaat, salah satunya memberikan informasi yang jelas terhadap suatu kutipan. Penulisan catatan kaki atau footnote tidak bisa sembarangan dilakukan karena ada unsur-unsur dan ketentuan yang harus diterapkan. Footnote dapat diambil dari beberapa sumber, seperti jurnal, makalah, internet, dan masih banyak lainnya. Footnote juga dapat dituliskan dengan menggunakan Microsoft Word. Oke, itu saja kemudian pembahasan mengenai footnote. Sekian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membahas bagaimana cara memasukkan footnote pada Microsoft Word. Nah, yang pertama-tama kita harus siapkan dulu. Seperti contoh, ini anggap aja seperti lembar kerja atau jurnal yang ingin kita buat footnote-nya atau catatan kaki. Nah, yang pertama-tama tuh yang kita buat itu, kita letakkan dulu kursor pada akhir paragraf atau pada akhir kata. Terus di sini banyak pilihan, kita pilih references. Nah, di sini lalu kita pilih insert footnote. Nah, muncullah footnote yang akan kita buat ataupun catatan kaki yang ingin kita buat. Nah, jadi footnote tadi kita bisa ambil dari buku jurnal, tesis, ataupun karya tulis lainnya. Seperti ini, contohnya seperti ini. Kita blok, lalu kita copy, terus Ctrl V. Jadi kita blok lagi, lalu home, terus pilih menu italic. Jadi begitu. Seperti itulah tutorial membuat footnote ataupun catatan kaki. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan tabulasi dalam Microsoft Word. Tabulasi ini digunakan untuk membuat letak atau titik lompatan yang berfungsi pada saat kita menekan tombol Tab pada keyboard. Biasanya digunakan untuk membuat letak titik 2 pada biodata agar rapi, membuat daftar isi, dan lain sebagainya. Sekarang saya akan mempraktekkan cara menggunakan Tab. Yang pertama adalah Left Tab, terletak pada posisi paling kiri, yaitu tab data kiri yang paling sering digunakan biasanya untuk meluruskan titik 2 pada biodata. Misalkan seperti ini, nama. Kemudian kita buat left tab pada ruler. Misalnya di sini dan di sini. Yang pertama ini untuk letak titik 2 dan kedua untuk awal tulisan. Sekarang kita tekan tombol tab pada keyboard. Maka kursor tepat berada lurus pada left tab pertama di sini. Misalkan kita beri titik 2. Kemudian kita tekan tab lagi, maka akan jatuh tepat pada titik left tab yang kedua di sini. Kemudian tuliskan nama. Jadi seperti inilah fungsi left tab. Sekarang kita beralih ke center tab, yaitu tab rata tengah. Berbeda dengan tab rata kiri yang dimana letak teksnya akan berada di sebelah kiri. Maka rata tengah, teksnya akan rata tengah terhadap letak tabulasi yang kita buat. Misalkan seperti ini. Pastikan sudah diubah ke center tab. Kita ubah di sini. Kemudian kita buat tabulasi di sini. Misalnya di sini. Kemudian, nah, sekarang kita tekan tombol tab pada keyboard. Maka kursor akan lompat ke titik center tab yang kita buat. Kemudian kita tuliskan nama. Maka tulisan yang kita ketik akan rata tengah terhadap letak center tab yang kita buat di atasnya. Nah, seperti ini. Jadi biasanya digunakan untuk membuat format tanda tangan. Misalkan kita tulis mengetahui. Kemudian kita tulis namanya di sini, maka akan rata tengah terhadap tab yang ada di atasnya.
Itulah fungsi dari Center Tab. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat daftar isi secara otomatis. Yang pertama, kita siapkan file yang akan dibuat daftar isinya. Seperti contoh, saya siapkan saat ini. Di sini sudah saya siapkan. Dan di sini ada lembar kosong yang sengaja saya kosongkan untuk meletakkan daftar isi yang nanti kita akan buat. Lalu kita tentukan mana yang judul dan subjudul untuk dikategorikan dalam heading. Maka selanjutnya kita akan membuka menu home. Di sini menu home. Nah, di sini pada bagian style di sini ada heading 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka dari itu kita akan mengkategorikan judul-judul tersebut ke dalam heading yang sudah tersedia. Di sini, pernyataan orisinalitas termasuk ke dalam heading 1, halaman pengesahan, heading 1, kata pengantar, begitupun seterusnya hingga habis. Pada bagian bab 1, pendahuluan, di sini masuk ke dalam heading 1. Dan selanjutnya, 1.1, 1.2, 1.3 itu termasuk ke dalam subjudul dari bab 1 pendahuluan. Maka, ini masuk ke dalam kategori heading 2. Masuk ke dalam heading 2. Begitupun juga pada bab 2. (2.1) masuk ke heading 2. Dan di sini ada subjudul dari 2.1. Jadi di sini ada 2.1.1 ini masuk ke dalam kategori heading 3. Dan 2.1.2 masuk ke dalam heading 3. Dan di sini ada 2.2 ini sama seperti 2.1 masuk ke dalam heading 2. Maka seterusnya begitu, setelah kita mengkategorikan semua judul-judul dan subjudul ke dalam heading, kita kembali ke lembar kosong yang sengaja kita kosongkan tadi untuk meletakkan daftar isi yang sudah kita atur. Lalu kita masuk ke dalam menu reference. Di menu reference ada bagian table of content. Kita tekan. Di sini ada beberapa pilihan, automatic table 1, automatic table 2, dan manual table. Di sini kita akan memilih automatic table 2. Dan selesai. Daftar isinya sudah jadi dengan cepat. Bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Dan sekian dari saya penjelasan terkait membuat daftar isi yang mudah dan cepat.